Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para pirsawan dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, dan juga tetap mendapat keberkahan. Dan tak lupa mendapat manfaat dari tayangan konten-konten Padepokan Gaul. Dan juga semoga saja yang sedang sakit, segala macam sakitnya senantiasa kami doakan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga saja yang sering menggunakan produk Alusa ini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjain Nirwana itu mendapatkan manfaatnya secara nyata dan langsung dirasakan. Dan semoga saja setelah mendapatkan manfaat, merasakannya, tetap semoga saja dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sapa para subscriber, netizen, dan pemerhati dari Padepokan Gaul yang sudah tersebar di bumi ini. Yang pertama yang ada di Indonesia ataupun di Nusantara, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Semarang, yang ada di Blora, yang ada di Kudus, yang ada di Demak, Jepara, yang ada di Cepu, warung bebek wong Jawa tetap semangat, di Brebes sate Bang Kumis tetap semangat, dan juga yang ada di Jawa Timur, yang ada di Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi, Jember, dan dimanapun juga tetap semangat. Dan tak lupa yang berada di Kalimantan, Pulau Kalimantan, ibu kota negara baru, tetap semangat. Yang ada di Grogot Pasir, yang ada di Tarakan, dan yang ada di Nunukan, yang ada di Medan, Palembang, Riau, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga yang ada di Papua, Maluku, dan yang ada di Makassar, dan lainnya. Dan tak lupa juga kita sapa yang berada di luar negeri, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Brunei Darussalam, yang ada di Macau, yang ada di Hong Kong, Taiwan, Thailand, Jerman tetap semangat, yang ada di yang ada di Cina tetap semangat juga, dan lain sebagainya. Dan semoga saja nantinya Anda dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini pemirsa, kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin ingin mengupas salah satu sejarah yang ada di Nusantara ini, yaitu tentang sebuah, dulu saya bercerita sedikit pemirsa. Dulu di zaman penjajahan, di zaman kolonial Belanda, ada sebuah pembangunan yang sangat terkenal dan juga sangat masyhur di kala itu, yaitu pembangunan sebuah infrastruktur di kala itu, yaitu pembangunan jalan. Dan pembangunan jalan itu pada masa lampau itu, dan dengan kerja paksa yang disebut kerja rodi, itu dikepalai seorang jenderal yang bernama Jenderal William Daendels, dan itu mampu membuat jalan yang sangat panjang dari ujung timur Banyuwangi hingga Panarukan yang ada di barat sana. Dan total kurang lebihnya itu ada 1000 lebih kilometer, sangat panjang sekali. Dan apakah ada sesuatu hal yang nantinya bisa kita ambil manfaatnya dari sisi gaibnya? Dan kita sebagai manusia hidup itu berdampingan dengan makhluk gaib, dan kehadiran makhluk gaib itu sangat kuat kita rasakan dan sangat berdampak nyata di kehidupan kita. Entah itu kita rasakan membuat takut maupun membuat semakin menambah keimanan kita dan lain sebagainya. Dan semoga saja nantinya ada salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir ke sini dan bercerita tentang hal ihwal daripada pembangunan jalan yang dikomandoi oleh Jenderal William Daendels. Dan semoga saja membawa informasi yang bermanfaat bagi kami maupun para pemirsa semua.
dan juga menambah wawasan pengetahuan kita semua. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Alhamdulillah baik, Lis. sehat. Ada salam-salam apa tidak? Sudah cukup awan Mas. Sudah cukup sarang hiunya. Oke. Sudah cukup pemirsa. Kami mohon izin, mohon doanya semoga nantinya diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Masuk saja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi gaib berpengaruh apapun ke jasad mediator ini yang masuk benar-benar yang asli, yang saya harapkan apabila mereka mengaku-ngaku ataupun menyerupai otomatis langsung terlempar dari jasad ini. Semuanya menyesuaikan energi, bahasa tinggal hapus menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir dan bercerita tentang hal ihwal daripada pembangunan sebuah jalan yang dikomandoi oleh Jenderal William Dendles di masa penjajahan di masa lampau. Salah satu yang diizinkan, salah satunya Selamat malam. Selamat malam. Golongan apa Tolong ini yang hadir? saya. Loh, kenapa kamu minta tolong? Golongan apa ini yang masuk? Saya dari golongan ruh. Dari golongan roh Anda. Ya. Kalau kamu berbohong, tubuhmu terpotong-potong. Apapun Ya. golongan kamu. Saya tahu resikonya jika saya berbohong. Apakah kamu terikat itu? Tidak. Kenapa memangnya? Tangan saya tidak ada. Sudah, semua bagian jasadmu, rohmu, semuanya komplit lagi seperti sedia kala. Semua kembali, tambah keras, tambah seger, tambah kuat, dan juga semua ikatanmu dari iblis yang mengganggu semuanya otomatis semua langsung terlempar, terikat dengan neraka yang sakit. Semua ikatan terbebas. Dan kamu bisa bercerita tentang hal ihwal daripada pembangunan jalan. Terima kasih. Sama-sama, terlepas, tambah kuat powernya, tambah fresh ruhmu, dan Sallallahu. Semua luka-lukamu langsung sembuh. Saya pada dari surga langsung menyembuhkan sebelumnya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Bantuannya. Oh ya, mohon maaf. Tadi ada mengatakan golongan roh. Benar. Maksud hati saya itu ya menghadirkan salah satu gaib yang diizinkan untuk kesini hadir dan bercerita tentang hal ihwal daripada pembangunan jalan di masa penjajahan kolonial Belanda yang dikomandoi oleh Jenderal William Dendles. Kok Anda yang hadir? Ya, pada waktu itu selama saya masih hidup saya bisa bercerita. Saya tadi dipanggil sama golongan Jaya untuk menghadap ke sini. Yang pertama untuk meminta bantuan dan untuk melepaskan jeratan saya dari golongan iblis yang di sana. Oh, jadi gitu. Anda tidak berbohong gitu ya? Tidak. Kalau bohong apa resikonya? Ya, saya tahu resikonya itu. Sebentar, sebelum kita lebih jauh ngobrol. Kamu lihatnya sampai kali ini? Iya, saya melihatnya. Pedang ini jika kamu berbohong, penyusup otomatis langsung terpenggal leher. Oh iya, saya boleh berkenalan dengan Anda ya, Mas? Boleh, silakan dengan senang hati.
Anda dari golongan laki-laki apa perempuan ini? Saya laki-laki. Oh, Anda laki-laki. Anda golongan roh dan siapa? Apakah Anda punya nama? Dan boleh Punya. diizinkan untuk menyebutkan? Boleh. Nama saya Sumarno. Oh, Umur saya sekitar 300 tahun. umur Anda 300 tahunan. Mohon maaf Mbak Sumarno, ini saya Ya. dekatkan sedikit ya. Silakan. Karena ini saya siarkan ke dunia manusia sebagai pembelajaran ataupun penambah wawasan. Begitu Mbak Sumarno. Ya, silakan saja. Hmm. Bagaimana baiknya? Oh iya Mbak Sumarno, dulu Anda hidup itu di zaman penjajahan kolonial Belanda. Benar sekali. Dan di era-era awal itu pembangunan jalan Anda sudah hidup di saat itu. Ya, sudah. Pada waktu itu umur saya masih dewasa. Oh, sekitar berapa tahun kalau di saat itu boleh diceritakan? Pada saat itu umur saya sekitar 19 tahun. Oh, masih seperti kami belia begini, masih Ya, muda benar begitu. sekali. Oke. Oh ya, Mbak Sumarno, mohon izin saya ingin menyebutkan sesuatu untuk Anda boleh? Boleh, silakan saja. Ya sudah, yang Anda sukai, yang diizinkan, semua komplit di depanmu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Sumarno. Saya ini memanggilnya Mbak atau Mas? Mbah saja. Ya sudah, monggo Mbak Sumarno. Ya, Silahkan diminum. saya izin minum dulu. Ya tidak apa-apa. Sudah, terima kasih. Sudah terima. Ya tidak apa. Ya sama-sama Mbak Sumarno. Oh iya Mbak Sumarno, mohon maaf ya. Anda sambil menikmati suguhannya, sambil saya menanyakan sesuatu, nanti Anda menjawab boleh ya? Ya, silakan. Sebenarnya hal ihwal apakah yang bisa Anda ceritakan tentang pembangunan jalan yang dulu dikomandai oleh Jenderal Willem Daendels dan disebut dengan kerja paksanya di masa itu kerja rodi. Apa saja yang boleh disebutkan daripada Anda hal ihwalnya? Monggo silakan. Ya, ceritanya seingat saya dulu. Mm-mm. Sewaktu saya masih hidup pada masa waktu itu, pada masa penjajahan orang-orang Belanda, pada waktu masuk ke Indonesia, tidak hanya disuruh kerja paksa membuat jalan saja, Lalu tapi untuk infrastruktur lainnya seperti bangunan-bangunan untuk tempat tinggal dari orang-orang penjajah dulu maupun dari tempat-tempat hiburan-hiburan malam pada waktu itu. Pada waktu itu, di zaman itu, di desa saya didatangi ya beberapa orang luar negeri dari orang Belanda itu sendiri. Banyak sekali, sekitar kalau dihitung sekitar 200-an orang. Pada waktu itu hari demi hari bertambah banyak orang-orang yang menjajah, yang datang pada daerah saya itu. Saya beserta warga yang lainnya di daerah saya maupun di luar daerah saya. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, disuruh kerja paksa, tanpa gaji, tanpa hitungan hari, tanpa hitungan waktu, ataupun dari kami sendiri maupun dari keluarga-keluarga kami dijadikan budak nafsu, maupun yang paling fatal yaitu dibunuh secara massal, dibunuh secara sadis. Pada waktu itu saya bersama keluarga saya mau tidak mau harus menuruti apa yang diinginkan dari orang-orang Belanda yang menjajah daerah kami pada waktu itu. Pada waktu itu saya mempunyai 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.
Saya bersama anak laki-laki 2 saya disuruh kerja membuat jalan yang kamu maksud. Dan dari anak saya yang satunya disuruh membuat tempat tinggal dari orang-orang Belanda yang masuk ke daerah saya. Dari ketiga anak saya beserta istri saya dijadikan budak nafsu, entah itu pada waktu hiburan malam maupun untuk melayani dari pasukan-pasukan yang menjajah tersebut. Tidak hanya itu saja. Dari pembangunan infrastruktur, pembangunan entah itu gedung maupun dari jalan yang kamu maksud itu, yang sudah berkilo-kilo sampai sekarang dilewati orang sampai sekarang. Tidak hanya orang yang disuruh kerja paksa dari orang-orang Indonesia di daerah sekitar saya maupun di daerah saya, tapi dari orang-orang Belanda itu sendiri mengambil orang-orang dari luar daerah yang jauh dari daerah saya sendiri, diambil secara paksa, disuruh bekerja membuat jalan. Ada itu banyak sekali yang ditembak secara sadis dari penjajah-penjajah itu. Setelah ditembak secara sadis, sebelum ditembak kami disiksa, ditembak secara sadis, dan dari jasad kami dikubur di bagian, ada yang di bagian tengah, ada yang dijadikan tiang-tiang dari bangunan maupun dari pembangunan jalan itu sendiri. Pada waktu itu, karena saya tidak kuat dengan siksaan dari penjajah-penjajah itu, saya lebih baik mengakhiri hidup saya. Saya lebih baik melawan walaupun saya tidak mempunyai kekuatan apapun. Saya menolak apapun yang disuruh dari penjajah-penjajah itu. Dan risikonya dari saya sendiri. Saya disiksa sampai meninggal dunia. Setelah saya tidak mempunyai daya apapun, saya sudah tidak ingat dengan apapun. Saya diakhiri hidup saya dengan cara ditembak. Setelah itu jasad saya dimasukkan ke dalam aspal yang mendidih, dimasukkan ke dalam situ. Setelah itu saya dipendam, dibuatlah jalan itu. Banyak dari orang-orang sana yang disuruh kerja paksa pagi, siang, malam tanpa dikasih makan. Dikasih makan pun hanya sebatas camilan-camilan saja, dan hanya dikasih minuman sebatas 1 gelas 2 gelas saja. Tubuh kami diforsir habis-habisan, tapi dari segi energi kami tidak diberikan makan yang layak untuk dari golongan manusia yang masih hidup. Jadi begitu ternyata. Sampai sekarang banyak dari golongan-golongan ruh setelah meninggal dunia diperbudak. Ada yang gentayangan, meminta tolong orang ke sana ke sini, tapi tidak ada hasilnya. Dibuat budak dari golongan iblis, disuruh membuat kerajaan-kerajaan goib untuk memperkuat energi negatif yang di sekitar jalan, sepanjang jalan itu, dari ujung ke ujung. Supaya kerajaannya semakin besar, energi negatifnya semakin besar. Untuk membuat orang-orang yang masih hidup, yang melintasi dari jalan itu sendiri, entah itu dibuat sebagai tumbal, entah itu sebagai tawanan-tawanan yang lainnya bagi golongan iblis, maupun dari tumbal-tumbal manusia yang memasang tumbal yang di sana untuk nafsunya masing-masing. Saya bersyukur sekali diizinkan, disuruh mengumpulkan pasukan-pasukan saya, disuruh mengumpulkan keluarga saya, maupun dari warga-warga yang masih terbelenggu dari golongan iblis yang menjadi perbudakan.
Saya bersyukur sekali diizinkan golongan Jaya untuk datang ke sini untuk meminta pertolongan dan meminta apa yang menjadi kelayakan bagi kami nantinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sama-sama, Yang Mbah. awal mula Mm-mm. tangan saya tidak ada, kuping saya tinggal satu, wajah saya tidak terbentuk sama sekali. Saya sudah menjadi seperti awal lagi. Alhamdulillah. Oh iya, Mbah Marsono tadi namanya ya? Warsono ya? Ya, Oh iya, Sumarsono. Mbah Sumarsono yang ingin saya tanyakan lagi. Tadi Mbah Sumarsono sempat mengatakan umurnya di kala itu saat terpaksa ataupun di saat yang saya tangkap ya, di kala itu umurnya masih muda, tapi kan sudah punya anak 5. Benar sekali. Saya dulu menikah pada umur 13 tahun. Oh, berarti Pada masa-masa itu, orang-orang tidak seperti zaman sekarang. Umur 25, di atas 20 tahun baru menikah. Tapi beda dengan pada waktu itu. Umur 12 tahun, 13 tahun itu sudah disuruh untuk menikah. Disuruh menikah dari orang tua kami maupun dari keinginan kami. Karena mengikuti orang-orang sekitar-sekitarnya sudah menikah. Oh, jadi begitu, mengikuti adat-adat yang terdahulu gitu ya? Ya, benar sekali. Sambil minum nggak apa-apa, Mbah Marsono? Ya. Lalu ini yang ingin saya tanyakan lagi, Mbah Marsono. Dulu saya sempat mendengar, ataupun ya membaca literasi yang ada di sekolah, di sejarah, di golongan manusia seperti kami, Anda pasti tahu. Dari sejarah tersebut mengatakan bahwa dulu era kolonial Belanda itu menjajah selama 350 tahun ataupun yang disebut manusia itu 3,5 abad. Apakah benar selama itu waktunya? Benar sekali. Tidak hanya 350 tahun. Tapi bisa lebih. Tapi orang-orang sekarang kalau ditarik ke belakang itu kan menyimpulkannya kan seperti itu. Tapi sebelum daerah saya didatangi dari orang-orang penjajah itu, desa saya aman-aman saja. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya lamanya orang-orang itu menjajah. Dari seluruh Indonesia itu kan semuanya dijelajahi semuanya. Dari daerah ke daerah, daerah ini. Pada waktu itu sebelum penjajah masuk ke daerah kami, daerah saya itu aman-aman saja. Mencari makan untuk bertani itu sangatlah cukup pada waktu itu. Tapi setelah orang-orang penjajah itu datang ke desa kami, dari orang-orang yang bertempat tinggal di daerah saya maupun di daerah saya, semuanya berantakan semuanya. Dari rumah-rumahnya dibakar semuanya. Dari orang-orangnya disuruh kerja paksa, disiksa bisa-bisa. Sadis sekali pada masa waktu itu. Ternyata begitu ya, Mbah Marsono. Kalau ini Mbah Marsono yang ingin saya tanyakan lagi. Saya juga pernah mendengar dari literasi sejarah. Banyak sejarah dari Nusantara ini apakah dibelokkan di zaman kolonial Belanda juga? Entah itu sejarah kerajaan kah? Entah itu sejarah lainnya? Banyak sekali dari orang-orang Belanda yang membelok-belokkan. Entah itu sejarah dari kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Mengadu domba sana sini. Membelok-belokkan semuanya. Apa yang diketahui terdahulu tapi dicerna masyarakat sekarang itu berbeda sekali. Semuanya jika ditarik dari pada waktu itu sampai sekarang hanya 5% saja keilmuan, pengetahuan yang dapat bisa dikatakan kebenarannya saja itu. Semuanya sejarah-sejarah Nusantara ini dibelokkan sama orang-orang di luaran sana yang dikomandoi dari iblis yang sudah ada di dalam tubuhnya orang-orang itu. Jadi begitu.
Pada intinya mereka datang ke sini juga ya tidak hanya menjajah, menjarah daripada hasil bumi yang ada di Nusantara ini, melainkan juga membelokkan sebuah sejarah, fakta sejarah demi tujuan mereka mengadu domba antara orang-orang pribumi yang ada di Nusantara ini. Benar. Dan juga entah itu dari kerajaan-kerajaan seperti halnya Majapahit maupun kerajaan Pajajaran dulu juga. Benar sekali. Dari sisi gaibnya pernah dihadirkan oleh Mbak Yasin tentang perang Buba. Ternyata dari sisi gaibnya sangat jauh sekali seperti di dunia manusia, di sejarah manusia begitu. Itu sangat jauh sekali dengan kebenarannya. Orang-orang yang mengetahui sejarah-sejarah sekarang, dari keilmuan, orang-orang yang mengetahui itu, dari segi jasadnya saja, sudah dipengaruhi seluruhnya dari golongan iblis semuanya. Pada waktu itu, ketika Presiden pertama mengumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia saja, masih ada sebagian orang-orang di luar sana yang menjajah langsung pergi ke Nusantara ini. Tidak, masih ada penjajahan di sana sini. Saya masih teringat dulu pada waktu sebelum saya dihabisi dari golongan manusia penjajah itu. Suatu ketika kamu, anak cucu kamu, jika negara ini sudah merdeka secara pemerintahan, anak cucu kalian, dari segi sejarah yang kami lakukan kepada kalian semuanya, akan kami belok-belokkan semuanya supaya anak cucu kalian terkecoh dengan omongan-omongan kami sebagai penjajah. Kami tidak rela kalau sejarah kelam kami di Nusantara ini terbongkar secara mudah untuk dicerna dari anak-anak cucu kalian. Saya masih ingat dengan kata-kata itu. Ternyata begitu Mbak Sumarsono. Monggo Mbak Sumarsono sambil minum, sambil saya menanyakan lagi sesuatu. Lalu ini Mbak Sumarsono yang ingin saya tanyakan lagi kepada Mbak Sumarsono. Dikala itu banyak sekali, entah itu kerja paksa untuk pembangunan infrastruktur maupun ya untuk hasil panen yang akan dibawa oleh orang-orang kolonial terdahulu dan juga yang lainnya. Nah, yang saya tanyakan, di masa itu mereka menggunakan taktik seperti apa? Kok bisa sampai kuat sekali menguasai Nusantara ini? Dan yang saya dengar dari literasi sejarah manusia sekarang, dulu di zaman kolonial mereka menggunakan pecah belah antar manusia, gitu. Benar sekali. Banyak dulu dari orang-orang Nusantara yang membelot untuk ikut dan memusuhi sesama warga Nusantara sendiri. Banyak sekali. Saya yakin dan saya baru tahu bahwa sejatinya orang-orang dulu yang membelot memilih menjadi teman dari perusuh-perusuh di negeri ini. Itu hanya dari menyelamatkan diri mereka saja. Sebenarnya jiwa mereka ya hanya tetap di tanah air. Dari semuanya itu, semuanya kami dipecah belah, kami diadu domba pada waktu itu, kami dijajah dari segi manusianya, divorsis tenaga, dari segi kemakmuran pertanian, kemakmuran dari kelautan, kami disuruh habis-habisan untuk membuat tanaman yang sangat subur pada waktu itu. Dari hasilnya dibawa ke negaranya, diklaim bahwa suatu saat tanaman-tanaman ini akan berpindah dari Nusantara ke negerinya masing-masing. Tapi ada dari golongan cahaya banyak sekali menghalang-halanginya dari masuk itu. Semuanya harta,
semuanya hasil panen kami dijarah, semuanya dibawa ke negerinya. Tapi dari hasil panen tersebut kami tidak dikasih sepeser pun. Jadi begitu. Oke. Lalu ini Mbak Sumarsono, saya ingin fokus lagi ke jalan yang sekarang disebutnya itu Jalan Pantura yang dibangun oleh Jenderal William Daniels yang terdahulu yang sangat panjang. Apakah jalan itu memang sangat panjang dari ujung timur hingga ujung barat? Kebenarannya apakah seperti itu? Benar sekali. Dan mereka itu dulu menggunakan teknologi seperti apa kok bisa membangun sangat panjang sekali, dan kalau di dunia manusia itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama sepertinya. Kalau untuk teknologi dari zaman dahulu kala pada waktu itu teknologi itu tidak secanggih sekarang. Kebanyakan untuk membangun sepanjang jalan itu, kebanyakan mayoritas menggunakan tenaga manusia semuanya. Kami disiksa habis-habisan. Tapi dari waktu ke waktu semakin bertambahnya zaman, jalan itu kan tidak semulus sekarang. Kalau dulu jalan itu hanya ya bisa dikatakan hanya bisa dilalui satu jalur saja. Tapi sekarang kan berbeda. Dari hari diperbaiki, dari segi pemerintahan, teknologinya juga canggih. Tapi dari semua itu banyak ruh-ruh yang disuruh bekerja. Entah itu ruh dari kami yang menjadi tawanannya, maupun dari ruh-ruh gentayangan yang baru, ruh-ruh yang dipasang dari manusia-manusia yang serakah di zaman sekarang, yang digunakan untuk mencari tombel atau wadal itu. Benar sekali. Oke. Berarti ini kami tidak hanya disuruh membangun kerajaan gaib di sepanjang jalan itu saja, tapi kami disuruh memasuki manusia-manusia yang bisa dikatakan dari segi keilmuannya, dari segi ibadahnya itu tidak ada. Tapi dari manusia itu bekerja untuk membangun jalan supaya lebih baik lagi. Saya disuruh masuk supaya ya dari nafsu mereka ada yang korupsi, dari aspal itu sendiri, dari material-material itu sendiri kan diambil, ya dikurang-kurangi dari apa yang semestinya, untuk memperlambat dari jalan yang semana mestinya dibuat hari ini sudah selesai, tapi berbulan-bulan baru berselesai. Kami hanya disuruh menghambat jalan saja, tidak disuruh membantu supaya mempercepat jalan itu sekarang. Pada intinya begitu. Oh iya, saya lebih perjelas, lebih singkat sedikit ya. Kalau saya nanti salah, tolong disalahkan Mbak Sumarsono. Berarti pada intinya dari golongan Anda kan dulu golongan manusia di zaman itu bekerja rodi di masa itu ya, kerja paksa membangun jalan sepanjang itu, dan Anda juga meninggal, dan juga teman-teman Mbak Sumarsono juga banyak ya meninggal di kala itu. Banyak sekali. Dan menjadi ruh gentayangan juga, dan juga menjadi ruh yang ditawan oleh iblis. Benar sekali. Saat di alam gaib. Lalu begini Mbak yang ingin saya tanyakan. Berarti yang mengisi jalan yang menyebabkan entah itu juga banyak kecelakaan lah, maupun banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, entah itu tersesat di jalan atau bagaimanapun, itu karena dari golongan gaib yang mengisi jalan itu dari golongan-golongan roh yang ditawan iblis tadi menyesatkan begitu. Benar sekali. Dan yang tadi yang dipasang oleh manusia untuk mencari tumbal oleh seorang manusia yang disebut dukun, iya kan? Ya. Atau orang sakti lah. Itu tujuannya untuk mencari tumbal. Dan tumbal itu pasti akan menyebabkan sebuah kecelakaan begitu. Benar. Berarti kalau boleh saya runtut sedikit, tidak hanya itu saja. Dari keyakinan manusia yang di sana, bahwa ada suatu tempat di jalan itu yang bisa dikatakan angker, bisa dikatakan sering mengalami kecelakaan.
dari orang-orang yang percaya bahwa jalan itu memang benar adanya, bahwa jalan itu angker, mistis, dari keyakinan-keyakinan manusia yang di sana. Itu kan bisa menyebabkan kekuatan-kekuatan energi gaib yang di sana itu semakin besar. Dari kekuatan yang semakin besar, dari jin-jin maupun iblis yang bertempat tinggal di kerajaan yang di sana itu kan bisa membuat manusia kecelakaan. Jadi begitu pada intinya. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, berarti yang menghuni di sepanjang jalan itu golongan gaibnya bukan hanya roh saja, Bukan hanya ruh saja, tapi golongan lainnya apa saja yang bisa disebutkan? dari kerajaan-kerajaan iblis, Iblis. dari kerajaan-kerajaan ruh-ruh yang dipasang manusia-manusia yang serakah. Ternyata begitu. Iblis maupun roh, jin fasik dan lain sebagainya begitu komplit. Benar sekali. Lalu ini Mbak Sumarsono yang saya tanyakan, banyak dari golongan manusia yang mengatakan jika manusia itu meninggal, entah saat mereka dulu meninggalnya dalam keadaan tersiksa, pasti nanti akan langsung ke atas. Kok Anda tidak ke atas? Tidak semudah itu. Bagaimana ceritanya kalau bisa diceritakan sedikit? Kebanyakan orang, entah itu yang memakai susu, entah itu dari korban penyiksaan-penyiksaan dari zaman penjajahan dulu. Kebanyakan dari ruh-ruh setelah meninggal dunia, itu kebanyakan ditawan iblis. Tidak bisa langsung ke atas, tidak bisa diterima dari golongan cahaya. Kami bisa diterima dari golongan cahaya jika ruh kami kembali normal seperti sedia kala dan ruh kami lengkap. Apalagi dari ruh-ruh dari hasil penyiksaan-penyiksaan, kebanyakan itu semuanya gentayangan semuanya. Ternyata begitu Mbak Sumarsono, tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Langsung atas diterima dan tidak semudah itu. Ternyata rumit memang dunia gaib seperti yang disampaikan oleh beliau. Ya, sebelum kita berpisah Mbak Sumarsono, yang ingin saya tanyakan lagi itu begini. Di masa lampau dulu ya, banyak itu literasi dari dunia manusia sekarang yang dijadikan pedoman bagi manusia, entah itu lewat sebuah peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan terdahulu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu kan ya, dulu saat Belanda datang ataupun kolonial datang, kerajaan-kerajaan di Nusantara sebenarnya kan masih ada. Dan sekarang itu sudah tidak ada sama sekali bekasnya. Dan apakah itu semua memang sengaja dihilangkan jejaknya oleh kolonial atau bagaimana? Atau memang sudah dikehendaki oleh Allah? Semuanya sudah dikehendaki, semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kerajaan itu hilang, hancur dengan sendirinya, maupun adalah sebagian dari kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang dihancurkan dari penjajah-penjajah tersebut supaya tidak meninggalkan bekas, supaya dari orang-orang sekarang menyimpulkan kesana kesini, menyimpulkan dengan nafsunya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, membelok-belokkan apa yang sejatinya dulu terjadi, tapi sekarang dibelok-belokkan supaya dari kejadian terdahulu dari golongan iblis tidak terima jika kejadian dulu dikuat cara benar. Jadi begitu pada intinya. Ada dari golongan cahaya, dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kerajaan-kerajaan itu hilang, entah itu hilang secara tiba-tiba maupun melalui prosesnya. Dan ini saya tanyakan satu hal lagi, apakah kerajaan-kerajaan itu dari kerajaan yang ada di Nusantara yang pernah berjaya dari Nusantara 1 hingga Nusantara 2, apakah nantinya akan kembali seperti halnya yang sudah disampaikan daripada gaib-gaib yang sudah hadir?
Maaf, Mm-mm. itu bukan koridor saya untuk menjawab. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Sumarsono. Terima kasih banyak ya. Kalau itu bukan koridor Anda, mohon maaf kalau saya salah. Ya, Lalu tidak satu apa-apa. hal, apa pesan Mbak Sumarsono bagi kami yang di sini yang masih hidup dan bagi para pemirsa yang ingin disampaikan? Kalau untuk manusia-manusia sekarang Mm-mm. yang masih diizinkan menghirup nafas secara bebas, Mm-mm. perbaiki akhlak, Mm-mm. perbaiki agama kalian, Mm-mm. perbaiki sholat kalian, Mm-mm. akidah kalian, perbaiki iman kalian. Itu saja pesan-pesan saya. Ya. Sebelum Mm-mm. ajal menjemput kalian Mm-mm. dan kalian akan tahu Mm-mm. dan akan menyesal di kemudian hari jika kalian dari jasad kalian semuanya sudah kosong, sukma kalian sudah hilang, baru tahu dan baru menyesal kemudian hari. Oh, jadi gitu. Terima kasih banyak pesan-pesannya Mbak Sumarsono. Lalu ini Mbak Sumarsono, apakah teman-temannya ada juga yang diizinkan untuk ikut juga? Banyak sekali, ada yang mau ke sini. Ya sudah, langsung digabungkan saja ya Mbak Sumarsono. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua gaib dari golongan roh yang dulu pernah ditawan, yang gentayangan semuanya, semua gabung semua menjadi satu. Langsung menyesuaikan jasad ini, menyesuaikan semuanya, dan yang masih tersisa di luaran sana semua langsung bergabung menyesuaikan. Sudah ikuti kata-kataku ya Mbak Sumarsono sekarang. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Dengan semuanya masuk, iman Islamnya dirasakan. Jika berbohong, berdosa, berkhianat atau pura-pura atau masa semua dakwah syarat Islam komplek serta syarat istighfar semua masuk. Kemar beliau menyampaikan serta kemangnya komplek semuanya masuk. Sekarang jadi lengkap semuanya itu. Allah yang saatnya dibawa dari golongan cahaya otomatis nantinya langsung dibawa dan fresh semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak teman-teman saya sudah tertolong, sudah dibawa dengan Ya, cahaya. sama-sama Mbak Sumarsono. Oh ya, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Apa ada pesan bagi kami para pengguna jalan yang sekarang kita nikmati jalan itu untuk kita gunakan bepergian? Apakah ada pesan khusus bagaimana cara menghindari atau ya supaya terhindar dari gangguan gaib? Banyak sekali orang-orang yang melalui jalan itu memancarkan aura yang kamu semprotkan itu. Oh ini Benar sekali. Zam-zam asma dari beliau. Ada sebagian orang-orang yang sudah memakai air yang kamu semprotkan tadi. Alhamdulillah. Dari seluruh tubuhnya maupun dari kendaraan yang dikendarai. Banyak yang dilindungi dari golongan cahaya. Supaya dari gaib-gaib yang ada di sekitar jalan itu tidak bisa menyerang dari kendaraan maupun dari orang yang ada di dalam kendaraan itu. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk pesan saya, dimanapun berada, mau berkendara maupun dalam berkegiatan apapun, selalu mengingat Allah, selalu berzikir mengingat Allah dimanapun, dimana tempatnya. Gitu saja pesan saya. Ya, terima kasih banyak.
Oh ya, untuk Anda sendiri apakah langsung ke atas atau memang masih berjual dulu? Alhamdulillah saya diizinkan untuk dibawa dari Golongan Jaya nantinya habis ini. Ya, monggo silahkan. Sebelum pergi tolong jika meninggalkan kotoran, tolong kotorannya dibersihkan di jasa teman saya Ya, ini yang Anda masukin sudah bismillahirrahmanirrahim. teman-teman saya dan tempat ini juga semuanya. Alhamdulillah sudah bersih. Ya, monggo Mbak Sumarsono silahkan kalau memang sudah ada yang datang untuk menjemput. Ya, terima kasih Hmm, sudah menyempurnakan saya. iya sama-sama Mbak. Sudah membimbing saya dan teman-teman saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Saya pamit dulu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, seperti tadi adanya dialog kami ya agak merinding dan agak bagaimanapun, dan semoga saja itu membawa dampak positif bagi kami maupun para pemirsa, dan juga semoga saja itu ya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan itu ya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan tutur kata, tingkah laku kami maupun dari kami semua yang di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.